Smoking out the window, smoking out the window, singing how could you do this to me. Hai, saya Gamila Arif dan ini Gamila FM. Mampus, podcast baru. Mari kita mulai hari dengan berita. Apa artinya berita itu? Diberita, tak diberi. Enggak sih. Amil, Apa nih berita hari ini? udah dengar berita belum? Berita seorang ibu menggorok leher anaknya sendiri. Weh, Kenapa gue? bukan gua kan? Ternyata gua. Jadi ada seorang ibu tiba-tiba subuh-subuh menggorok leher anaknya sendiri. Ceritanya nggak sengaja, jadi dia lagi motong lontong terus katanya leher anaknya deket lontong. Aduh, kalau ya begitu ya? Iya, ya jadi ibunya lagi ngiris-ngiris leher, ngiris-ngiris leher. Terus nggak sengaja ada lontong. Ngiris-ngiris lontong. Terus nggak sengaja tiba-tiba katanya ada leher anaknya jadi kegorok. Gitu ya, oke. Dia- Ngomongnya gimana ngomongnya? Iya, dia gitu. Itu omongannya dia sendiri? Iya, di kantor polisi. Saya Itu yang di Twitter yang dia nangis-nangis Nangis anaknya pegang dan leher. pegang leher itu kan? Terus sekarang beritanya berkembangnya gimana? itu berkembangnya ibunya tidak sengaja. Boleh tuh kayak gitu. Karena nggak dituntut kan gitu. Maksudnya anaknya nggak dituntut. Tidak dituntut. Kalau kayak gitu sih enak banget ya, kita ngegorok orang tinggal bilang nggak sengaja gitu. Apakah normal menggorok leher anak sendiri? Kayaknya kalau nggak sengaja sih ya bisa terjadi ya kan, bisa aja nggak sengaja. Tapi kemungkinannya ya kecil lah. Oke, next. Oke next. Berita berikutnya, Elon Musk membeli Twitter. Terus didatangi Pak Luhut menawarkan permen Kopiko. Terus ini ada Nggak ada berkaitan hubungannya sih, cuma berita lanjutnya Elon Musk didatangi Pak Luhut untuk kerja sama nikel. Elon Musk beli Twitter dulu deh. Oke. Akibatnya apa tuh? Akibatnya orang-orang mulai berspekulasi Elon Musk beli Twitter tuh untuk menguasai pasar informasi. Jadi kayak kan dia pernah sempat lempar dia nge-tweet soal Dogecoin, Dogecoin Nah dia tuh pengen menguasai kayak gitu-gitu. Iya, jadi permasalahan free speech juga ya. Takutnya orang-orang yang sebel sama dia ntar Dibungkam. diblok. Terus kasus juga gini kayak duit segitu banyak bukannya buat menyejahterakan, mentang-mentang kemiskinan malah beli-beli kayak gitu. Banyak yang nge-tweet kan katanya duit 475 triliun tuh bisa mengatasi homeless issue di Amerika. Tapi dia malah membeli Twitter. Kata gue sih biarin aja sih dia beli Twitter. Nggak apa-apa. Pertanyaannya kenapa gue masih ada di Twitter? Gitu. Ngapain gue masih ada di Twitter anjir? Tapi seru emang ya Twitter. Lu masih main nggak? Masih main Twitter. Karena informasi paling cepat tuh di Twitter. Instagram tuh media kesekian yang dapat berita menurut saya. Media paling cepat Twitter, baru diikuti portal-portal berita, habis itu baru diikuti sama Instagram. Instagram tuh nomor kesekian menurut saya. Tapi nomor satu bukannya TikTok ya? Kata gue pas udah kalau lagi panas-panasnya liat TikTok, pas ke Twitter tuh kayak ih basi gue gitu. Twitter. Tapi emang nggak tahu ya. Kalau gue sih merasa gitu, lu nggak buka TikTok. Saya kalau mau buka TikTok, mungkin karena algoritma kita beda kali. Bisa algoritma. Jangan joget-joget ya? Bukan. Iya ada yang joget-joget, tapi biasanya joget-joget tuh orang-orang yang ini badannya nggak lengkap gitu. Isi TikTok saya gitu. Misalnya ada yang palanya Nyatu dengan? para teman saudaranya. Kembar siap. Ya, tapi di jidat doang. Kalau mau buka videonya pasti ada orang Indonesia komen. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh ya? Ya, pasti ada kenapa tuh. Setelah
ya bisa ada juga TikToknya itu isinya keluarga Manurung. Saya nggak tahu Mbak Mila tahu apa enggak atau pendengar tahu. Oh gue tahu deh, yang mukanya sama semua ya. Iya sama semua sih. Sama kan? Sama semua. Itu beneran ya? Iya. Terus ada yang komen bayangkan yang paling tua namanya Surya Manurung. Ada yang komen bayangkan kamu sedang bangun pagi tiba-tiba kamu dikejar Surya Manurung. Kenapa gitu sih? Karena Nah, maksudnya kenapa komennya kayak gitu? dia orang Indonesia sama kayak komen kenapa tuh iseng aja. Ingin membangkitkan engagement ya. Iya. Dan di TikTok aneh-aneh juga ada berita dari TikTok ada seorang ibu baru melahirkan anaknya baru berusia 4 jam atau 5 jam sudah dikasih makan Milona. Oh, Beneran ada. maksudnya gimana? Katanya sih anaknya yang minta ya. Katanya gitu. Baru beberapa jam sudah minta Milona pisang gitu. Bohong kali. Ada videonya dikasih makan gitu. Dicoba disuapin Milona. Nah, maksudnya bukan baru lahir kali dari situ aja gitu. Jadi engagement biar kita naik ya. Oh ya boleh. Baik. Kalau berita terakhir, Ustadz Yusuf Mansur akan mempolisikan semua warganet yang mengedit videonya. Teman-teman boleh keluar beli video. Ustadz Yusuf Mansur akan mempolisikan semua netizen. Jangan bolak-balik. Maaf silakan. Ustadz Yusuf Mansur akan mempolisikan semua warganet atau netizen yang mengedit videonya. Jadi kan dia sempat ada video marah-marah. Marah yang saya butuh duit 1 triliun. Oh iya, terus banyak yang bikin parodi. Banyak bikin parodi. Dan satu yang paling lucu tuh yang dokter itu. Iya, gue suka tuh. Perkenalkan Pak, saya Dr. Afri. Dengan Bapak siapa? Mansur. Oh, Pak Mansur. Alamatnya di mana, Pak? Kampung ancur-ancuran. Keluhannya apa, Pak? Pusing. Dari kapan pusingnya? Baru minggu yang lalu lah. Wah, saya periksa dulu ya, Pak. Saya senter matanya. Wah, sepertinya Bapak perlu pemeriksaan CT scan. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Bukankah kita butuh dana? Mau Anda patungan? Mau? Mau, Pak. Aduh, nangis saya. Ya sudah, Pak. Untuk sementara begitu dulu. Ada lagi yang Bapak butuhkan? Saya butuh duit 1 triliun. Menggambarkan orang tua kita lah pokoknya ya. Kalau ke rumah sakit. Emang kita punya duit buat scan gitu ya. Jadi lucu. Itu dilaporin tuh. Semuanya dilaporin. Semuanya banget? Iya, padahal awalnya dia ngepost di Instagramnya semua video yang ngeparodiin dia dipost di Instagramnya. Terus tulisannya, haha terima kasih atas tegurannya. Saya menganggap ini sebagai pengingat bahwa saya juga manusia. Tapi lucu-lucu kok, terima kasih. Terus 1 hari kemudian tiba-tiba muncul berita dia mempolisikan semuanya. Jadi yang diupload tuh emang jadi barang bukti. Jadi dia alasan upload ke Instagramnya tuh ternyata buat jadi barang bukti aja. Biar kalau lu hapus tidaknya masih ada di IG gua gitu. Gue mau tuh kayaknya nambahin juga bikin video kayak gitu biar gabung. Siapa tahu masuk penjara semuanya. Itu rame tuh penjaranya bakal ada. Isinya orang-orang baik-baik, kreatif. Konten barang. Bikin komunitas orang-orang yang dilaporkan dibebaskan penjara, buka bareng, buka santai. Seru sih kalau ada Jamila FM dan Rosi Pinang. Gue sama anak-anak gue di rumah itu nggak ada yang suka sama buah duren. Gue tuh mungkin lebih kayak trauma kali ya. Dulu gue tuh pernah keselak permen duren. Ceritanya panjang lah itu. Gue sempet kayak nonton di Netflix gitu. Acara travel food. Kalau nggak salah Somebody Fulfill. Terus dia kayak pernah ke Vietnam gitu. Terus ada, gue lupa namanya, perempuan Vietnam ini dia bilang di Vietnam tuh nggak ada istilah nggak suka makanan sesuatu tuh nggak ada. Vietnam apa? Ya pokoknya anggap aja Vietnam ya. Kurang riset. Aduh muncrat deh, untung gue pakai masker. Tapi intinya adalah belum ada istilah nggak ada istilah tidak suka, adanya istilah belum suka. Nah, gue jadi penasaran. Jangan-jangan selama ini gue belum suka duren.
Durian Gamil FM. Nah ini. Barusan ada asapnya gitu langsung pusing gue. Ya ini Mamil, Ya. duriannya sudah ada di sini. Sudah saya beli dari Kalibata, tempat penjualan durian terbesar se-Kalibata. Insting saya sebagai pecinta durian. Jadi lu beranggapan bahwa durian ini untuk seorang pemula seperti gue cocok. Cocok. Karena Tidak terlalu besar dan gampang dan itulah pokoknya. Gampang pokoknya. Menurut saya itu udah pemula, karena kalau untuk yang udah expert biasanya lebih gede lagi. orang makan segini-gininya. Orang Iya, makan bener. segini-gini. Ada yang lebih gede dari itu. Ini semuanya di ruangan ini suka durian coba gue gitu ya. Kalau saya sih nggak suka banget, tapi kalau suka makan aja. Ini gimana sih? Ya gitu ya. Lu Rata-rata makan gitu. durian? Suka banget. Suka banget. Ini aja Biasa Pak. suka. Dia makan. Bapak Edi Beli aja. be aja tapi mau ya. Enggak juga. Berarti nggak suka dong. Aneh banget loh. Be aja tapi nggak Tadi suka. nggak suka gimana? Tapi dikasih mau gitu. Seumur hidup gue belum Nggak takut sama durian. seumur hidup gue belum pernah soalnya makan durian. Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Sejak yang gue keselak waktu umur 3 tahun itu Wah, ini first time. keselak permen. Tapi kayaknya gue nggak bakal makan deh. Tapi Gue liatin aja kayaknya. Hai. Pernah dengar istilah daddy issue nggak sih? Kalau di bokap-bokap tuh rada klasik ya, daddy issue tuh kayak perempuan yang sexually aggressive, terus sukanya sama laki-laki yang otoriter, bapak-bapak gitu, terus yang mungkin kalau jatuh tuh di tempat tidur manggil cowoknya daddy. Nggak tahu ya, kalau menurut lu daddy issue itu apa? Dan menurut lu termasuk yang punya daddy issue atau enggak? Kita cari tahu yuk, tanyain ke orang-orang di jalan. Halo, nama aku Pita. Halo, Friska. Gue Faye. Semi. Siti Huria. Alhamdulillah sih akur-akur aja. Enggak. Honestly sih enggak. Dulu akrab. Aku tapi nggak dekat. Pasti pernah, dulu sih. Pernah. Nggak sih, nggak berantem, kayak debat aja. Mana pernah? Pernah lah pasti. Pernah. Gara-gara apa tuh terakhir dimarahin? Karena hilang nggak ada kabar di rumah. Dikit. Marah besar dan sampai mukul nggak? Oh. Mukul. Pas saat masih kecil juga gue masih inget tuh bokap gue marahnya gimana, yang ini masih diceritain. Sebebas aja. Kalau enggak apa-apa. Iya, maksudnya yang pas waktu kecil tuh bokap gue kalau marah bisa main tangan gitu. Kalau dulu waktu kecil gitu. Dan kalau terakhir-terakhir tuh gue marahan ya karena hal-hal yang ya biasalah, orang tua ngerasa dia benar gitu. Tapi kita ngerasa kayak ini tuh bukan jalan yang harusnya gue jalanin. Nggak kasar, nggak mukul, nggak bentak. Itu kasar, cuma nggak akrab aja. Enggak dong. Kinda punya. Tidak. Nggak bisa ngeklaim kayak gitu, tapi mungkin iya. Jangan pernah nentuin keputusan untuk diri gue, karena lu gak akan pernah tahu, kita gak akan pernah tahu sebuah keputusan itu emang cocok untuk orang tersebut apa enggak. Jangan teriak kalau ngomong, jangan bikin gerakan refleks kayak memukul atau apapun itu. Sebenarnya mungkin ke psikolog aja ya, soalnya kan kalau dari teman sendiri kita juga nggak tahu harus gimana, paling cuma kita bisa dengerin dan ya udah itu aja. Gimana ya caranya handle daddy issue? Pertama jangan jual cerita sedih karena kayaknya nggak mempan. Terus
kayaknya harus jadi cowok yang lebih dewasa gitu, harus jadi sosok ayah gitu kan buat si perempuan itu gitu sih. Oke, how to love women with daddy issue. Yang pertama, buktikan bahwa laki-laki baik itu ada. Terus jangan jadikan dia bahan ejekan. Perempuan daddy issue pasti hot nih, pasti horny mulu nih, jangan kayak gitu. Dia nggak akan anggap itu pujian gitu. Yang ketiga, jangan remehin. Mereka bisa benerin mobil, main bola, pokoknya umumnya mandiri. Entah itu karena memang ada ibu yang ngajarin atau dia belajar sendiri. Pokoknya kita hargain aja itu, jadi jangan diremehin. Yang keempat, kasih banyak kasih sayang. Bisa kado tanpa alasan, bisa sekedar peluk cium. Kalau lo nggak punya duit, ya cukup dipeluk dan dicium sudah puas dia. Dan yang paling penting selalu kasih tahu gimana perasaan lo gitu. Meskipun dia juga udah tahu, tapi perlu diomongin terus menerus gitu, supaya dia jadi oh iya benar gitu. Perlu ada kayak konfirmasi gitu loh gitu. Kasih contoh healthy relationship itu apa, dan mungkin dia nggak pernah tahu kalau relationship yang baik itu yang chill, yang nggak pakai drama, nggak pakai berantem, nggak pakai nangis itu ada. Mungkin dia nggak tahu itu, tapi harus di kayak edukasi gitu bahwa itu ada. Jadi nggak usah drama gitu, wajar punya hubungan yang tidak ada dramanya. Terus kasih reminder kalau lo nggak akan ninggalin dia. Banyak kan daddy issue itu punya abandonment issue, jadi biasanya suka takut ditinggal gitu, bawaannya nggak mau ditinggal. Tunjukin aja emang ya aku akan selalu ada di sini untukmu, bagaikan Tuhan. selalu ada seperti Tuhan gitu. Terus jangan marah nggak jelas kalau berantem. Jangan dulu malah lempar barang, ngomong kasar, padahal cuma adu argumen biasa aja. Udah nggak usah lempar-lemparan, udah anggap aja kalau misalnya ada masalah antepin aja gitu. Kalau kata nenek gue gitu, antepin aja. Kalau abis itu dia ninggalin lu, ya nggak apa-apa. Jangan pernah belain ayahnya. Jadi cari penjelasan atau pembenaran soal kenapa ayahnya cheating sama ibunya dulu. Nggak usah suruh dia maafin atau lupain, nggak usah. Itu namanya sotoy. Tahu aja. Jangan juga ngatain ayahnya, karena ya she still love him. Cuma ya ini complicated, jadi nggak usah komen kasar tentang siapapun anggota keluarga dia yang lainnya. Mau gimana pun juga hitungannya lo masih orang luar, jadi lo tidak berhak komen. Terus yang terakhir nih, jangan maksa untuk apapun. Sekilas karena dia suka nguji gitu mungkin orangnya ya, jadi mungkin kayaknya orangnya seneng dipaksa. Tapi entah gimana, lo harus secara subtil gitu, jangan kelihatan maksa gitu kan. Gak usah diambil hati dan tersenyum kalau dia nolak diajak nikah. Jangan maksa-maksa mau nikah, maksa-maksa mau harus hidup bersama selamanya. Gak usah, pokoknya dia tuh orangnya sebenarnya takut jadi kayak orang tuanya lagi, mengulangi kisah orang tuanya lagi. Jadi dia lebih baik dihargai apa adanya, dan dia akan menghargai banget kalau lo ngerti bahwa bagi dia yang penting hidup langgeng awet tanpa upacara, tanpa buku nikah itu nggak apa-apa bagi dia gitu. Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Tips gimana caranya lo tahu lo punya daddy issue atau enggak? Apakah kamu satu, agresif banget dalam seks atau justru nggak suka banget sama seks, nggak bisa ambil jalan tengah? 2, apakah kamu clingy? 3, apakah terlalu friendly dengan teman cowok? 4, apakah maunya putusin duluan? 5, sukanya older man? Mungkin kamu punya daddy issue. Nah, sekarang pertanyaan, apakah daddy issue ini eksklusif masalah perempuan? Lalu rambut gue jelek. Eksklusif untuk perempuan? Enggak, untuk laki. Ini dari Vice, dari Dr. Stephen Snyder MD. Dia bilang laki-laki juga ada daddy issue. Jadi untuk menciriin itu apa sih? Untuk mengetahui ciri-ciri laki-laki dengan daddy issue itu bawaannya pengen menghindari bawaannya pengen kompetisi dengan sesama laki-laki. Itu berarti lo daddy issue tuh. Agak menghindar temenan dengan sesama laki-laki. Selalu insecure, takut dikira kurang laki. Terus nggak nyaman sama orang yang terlalu nunjukin male sexual energy. Apa sih male sexual energy? Terlalu seksi gitu, laki-laki yang terlalu laki banget, terlalu manly, dia nggak nyaman. Nah, mungkin dia punya daddy issue. Dan yang terakhir,
Dia nggak apa-apa bergaul sama laki-laki, cuman bawaannya pengen jadi mentor, pengen ngajarin, pengen jadi guru gitu-gitu. Nah, mungkin dia punya daddy issue. Apakah Anda salah satunya? Lah, demikianlah. Udah deh. Sebenarnya ada loh film yang daddy issue banget. Jangan bokap aja lo lihat. Film yang daddy issue banget. Star Wars. Kenapa lu harus motong tangan anak lu baru ngaku bapaknya? Daddy issue. Saiki Kusuo. Judulnya tuh apa ya? The Disastrous Life of Saiki. Sebenarnya ini nggak ketara pada awalnya, tapi kalau lo perhatiin dia tuh kayak bapaknya loser banget dan sebetulnya kalau nggak ada bapaknya mungkin hidupnya lebih baik gitu. I don't know, ini belum tahu gue arahnya kemana, tapi kayaknya gue curiga tuh film yang ada di issue. Borat subsequent movie film, film tahun 2020. Dari isunya kelihatan pas kok bisa lo jadiin anak lo kado buat orang. Kayaknya ini penulisnya punya daddy issue terus dituangkan ke dalam film ini. Thor. Ternyata Dewa juga bingung ngurus anak gimana. Gue gak terlalu ngikutin film ini. Aldi kayaknya ngikutin film Thor. Gue ngikutin film Thor. Di situ Odin tidak bisa mengurus anak. Kelihatannya begitu. Jadi kacau dunia ya. Sampai seluruhnya kacau. Atau gimana? Jadinya gimana efeknya? Jadinya seluruh realm tuh kacau. Seluruh realm kacau. Karena ada iri-irian antar anak. Karena dia pilih kasih. Itu udah diisi bukan? Bisa jadi. Coba. Ya pasti anak-anaknya si Thor dan si Loki jadi punya daddy issue. Bapaknya pun mungkin dia di bapaknya dia ada daddy issue, makanya nurun. Di bapaknya antar lagi. Dewa ternyata ada ya. Iya. Daddy issue antar Dewa. Turbo. Nah, ini film kartun. Tadi juga film kartun ada ya. Kita taunya daddy issue karena coba dipikir-pikir lagi. Ini Turbo kalau lo nonton Turbo tuh film tentang siput, pernah nonton? Turbo tentang siput. Kayaknya cuma gua sama Aldi doang yang nonton ya. kita kayak punya daddy issue ya, sering nonton kartun soalnya. Karena waktu kecil nggak boleh nonton kartun, bolehnya nonton tinju. Waduh. Hari Minggu kan, remote-nya diambil diganti tinju. Oke. Bener juga. Turbo, lu tuh cuma siput. Gak usah sosokan ngatur karir anak lo. Jadi di film itu ini keluarga siput nih. si Turbo tiba-tiba siput yang sangat cepat gitu. Nah dilarang tuh sama orang tuanya, jangan jadi siput yang cepat dong. Si cepat lalu. Udah biarkanlah dia menjadi si cepat, siput yang cepat. Wah, nggak kena kayaknya. Tapi itu adalah joke. Bagi yang bisa menangkapnya, bagus. Oke, itu adalah 5 film yang menurut gue daddy issue banget. Ada honorable mention, Turning Red. Menurut gue itu ada isunya juga, tapi mommy issue yang akan mungkin kita bahas di lain kesempatan. Ada Neon Genesis Evangelion dan juga ada Pacific Rim 2. Pacific Rim yang satu? Pacific Rim 1 tuh bukan daddy issue. Itu emang tidak ada hubungannya sama keluarga gitu. Berantem aja. Ya. Benar. Ya itulah. Film-film dengan daddy issue. Silakan ditonton. Cut. Aduh kaget. Zodiak daddy issue. Tipe-tipe zodiak kalau ada daddy issue. Aries, kabur dari rumah. Taurus, bikin komik. Gemini, jadi fuckboy atau fuckgirl. Cancer, langsung temenan sama bandar. Bandar apa nih? Nah, saya kira narkotik dan obat batuk. Leo, kalau ada daddy issue dia bikin podcast sambil mabuk-mabuk. Editor gue banget. Virgo, kalau ada daddy issue dia blok WA orang tua. Libra, olahraga lari-lari sore sekitar GBK meskipun rumahnya di Ambon. Harus banget GBK. Harus di GBK ya. Scorpio, menjadi penulis buku. Iya juga. Sagittarius, ketika ada daddy issue dia membuat kerajinan tangan dengan harga 2.000 per pieces. Tetap mencari untung. Spesifik. Capricorn, membangun bisnis UMKM kue kering. Iya gitu. Kerjasama sama Sagittarius. Aquarius, ketika dihadapkan dengan kasus daddy issue dia kemudian jadi belajar servis laptop. Waduh, gimana tuh?
di Instagram kayaknya ada buka gitu ya. Kalau di Instagram biasanya itu aritmatika, ada iklan-iklan gitu nggak gitu? Beda kali ya jalurnya. Kalau saya iklannya isinya ini pizza mulu. Oke, gue nggak nanya. Next. Pisces, kalau terkena ada di isu dia akan berusaha selalu menyapa tukang-tukang yang lewat di depan rumahnya. Panas. Terima kasih. Demikianlah zodiak hari ini. Udah saya cobain dulu. Iya, cobain dulu. Kalau cobain tuh ketahuan. Mantap. Makasih nih. Pulang. Pulang Wan. Berapa buah? Di jalur aja ya. Satu aja. Direkam nggak apa-apa ya? Enggak, kasih jalur aja. Oh boleh kasih jalur aja nggak? Biar nanti saya gelap sendiri di sana. Buat semua-muanya. Oke. Tapi enak, biar wanginya nggak hilang. Pegangnya dari sini mbak. Ya. Apa bedanya? Iya maksudnya ini kan kalau ini tangan kita terluka kan. Oh, ujung. Tapi tadi nggak apa-apa. Nah, ini adalah duit yang terbaik sekali bata, langsung dari perkebunan Kalibata. Ada. Beneran ada sih. Perkebunan durian. Oh makanya ramai jualan di situ ya? Iya, semua durian-durian di Indonesia larinya ke Gue bisa pahamin ini ada wanginya, kayak ada nangka gitu, kayak kulkas. Kulkas kalau lagi bau. Ini nyambur. Namanya apa nih? Namanya durian. Variannya apa? Durian montong. Makannya gimana? Pakai tangan aja. Sebenarnya bisa sih pakai sumpit cuma nggak ada jadi pakai tangan. Emang bener orang makan kayak gitu? Ada. Saya pernah lihat reality show Jepang makan durian montong cuma Emang ada. Tidak bisa Indonesia dong itu. tangan kalau gitu. Itu kita tidak menjadi angkatan tangan lagi. Nggak apa-apa. Udah, tangan. Sabar ya. Tangannya pasti boleh. Akan. Tapi sih. Boleh ya. Oh enggak. Tuh, wah gawat. Coba diberi motivasi coba. Durian mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh, vitamin B, dan vitamin B kompleks, baik untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gizi, serta menjaga kelembaban kulit. BG yang mana dulu? A, B, C, D, E. Kalau kata saya sih yang paling ini yang ini yang nggak kelihatan di kamera. Ini tuh yang paling oke lah. Kayaknya tidak gede. Bijinya gede, jadi ini bijinya gede. Kalau bijinya gede, dagingnya dikit, jadi cocok buat makan. Biasanya tuh kalau yang dagingnya langsung banyak akan langsung lumer di mulut gitu, bakalan lama nahannya. Si Oza jago ya ngomong term-term jaksel gitu. Sebenarnya orang-orang tuh tahu nggak sih kalau Oza itu satir gitu? Tanya. Mila FM Oza. Sip. Norau. Anak siapa sih itu? Pantesan bokap lu mukulin lu ya. Keluar dulu waduh. Lu di sini sebagai penonton bayaran. Aduh. Zodiaknya apa dia tuh ya? Aquarius kayaknya. Siapa dia? Nggak percaya zodiak lah. Nggak percaya zodiak. Bohong dia kaosnya aja stop judging people based on zodiak. Padahal tadi dia nanya orang zodiaknya apa. Gua Aquarius. Zodiak lo apa? Gua Sagit. Sagittarius. Exitnya ke drugs biasanya kalau. Katanya. Ada teman gue gitu soalnya.
masuk UGD Sagittarius. Clean. Muntahnya hitam. Maksud gua matangin Nicholas Emily bukan berarti drugs dong. Oh iya. Apa itu Emily? Willy. Lo, kok bawa makanan sih? Oh, makanan. Kok bawa sambal terasi? Maaf. Oh, kentang tadi. Enggak, gue mau nanya nih. Kan si dunia perjakselan ini yang lo lagi, yang alhamdulillah kayaknya menghasilkan ya. Alhamdulillah. Setelah Iya. struggle lo dengan dunia podcast apa? Iya dengan podcast Selaje. Sebenarnya Jaksel pun juga masih salah satu ya fitur dari podcast Selaje lah ya. Tapi gue ya bersyukur lah Jaksel ini bisa menjadi ya from Jaksel to Jaksel lah, dari gue yang Jaksel giving ke Jaksel dan Jaksel memberikan pergaulan Jaksel ini. Gitu. Ini ada semacam euforia ya kayaknya. Iya. Maksudnya orang-orang kayak merasa happy gitu. Benar. Kayak bapak-bapak BUMN juga udah mulai menjakselkan diri. Oh iya udah deh. Enggak ya? Oh, gue cuma ngomong aja sih. Bapak BUMN kayak mungkin belum sampai sana. Belum sampai sana ya. Belum sampai sana ya. Tapi udah sampai ke, kalau secara geografis sih udah luas ya, tapi secara kalangan mungkin masih belum memang. Kayak kalau secara geografis mungkin pulau-pulau ujung pun udah ada sekarang yang ngerti witches itu apa, yang ngerti mental health, yang minum boba, gue rasa udah ada. Tapi kalau ke atas secara strata mungkin belum, masih kita perlu edukasi lebih giat lagi anak-anak Jaksel. Kita bikin orang-orang BUMN juga aware lah dengan keresahan-keresahan kita. Haters udah banyak lah ya. Haters banyak. Ketawa sih gue Haters banyak. Iya. Itu kayak mereka ngerti gak sih ini tuh bercanda loh. Oza tuh bercanda loh. Maksudnya iya gak sih? Iya. Atau emang lo bangga atau enggak, gue posisi lo di sini sebagai posisi gue di Jaksel ya. Sebagai mencari satirnya kan? Mencari satirnya gue bukan, tapi kadang-kadang memang orang nggak ngerti kan. Maksudnya pernah ada orang, jadi gue lagi syuting terus nyamperin gue, terus dia bang, gue butuh saran nih, dia ngomongin handphone terus minta saran kripto beneran gitu. Maksud gue, tolong mas, saya nggak beneran main kripto gitu, itu bercanda aja gitu. Nah kadang-kadang memang orang nggak ngerti, apalagi di TikTok ya, karena kan memang mungkin di TikTok tuh 50% mungkin haters dari situ ya. Enggak, maksudnya kayak orang yang tidak terlalu mengulik tentang gitu-gitu. Jadi yang lihat kayak kayak misalnya gue bikin sketch sama Firda aja tuh dia ngira itu memang video asli, kejadian nyata gitu. Contoh deh. Misalnya kayak gue, jadi adegan nembak Firda kan, kayak kamu mau nggak jadi cewek aku? Oh, iya. Mau, terus udah kalau gitu aku install Find My iPhone dulu, abis itu kamu sering-sering kirim pap gitu. Kamu tolong jangan suka kalau aku ini terus pokoknya gue jadi cowok yang nyebelin gitu. Nah itu kan sketsa ya, dan sebenarnya kan masalah harus dijelasin kayak gitu kan, itu kan sketsa gitu. Nah kadang gue datang kayak, mas, tanya mas Oza nih, kalau sehari-hari ngomong kayak gitu nggak sih? Gue bilang, kalau saya ngomong gitu sih dipukulin warga dari mana? Mana ada? Gitulah TikTok lah, itulah TikTok ya. Kalau kayak YouTube sih so far sih paham lah Mil, menurut gue. YouTube tuh ngerti gitu ya. IG tuh ngerti gitu, tapi Facebook enggak lah, kayaknya Jaksel dan Facebook kayak dua hal yang jauh sih ya. Berseberangan ya, belum nyambung Facebook dan Jaksel. Facebook lebih ke om-om sih sekarang ya, lebih tepatnya. Begitu menurut Anda ya? Oke. Tapi orang ngelihat, lu ngelihat orang-orang yang justru happy dan bangga dengan kejakselan mereka itu gimana? Kayak gue ngerasa anak Jaksel itu mirip sama anak senja gitu ya. Kayak anak senja tuh kayak, ini lu masih in karakter ya? Enggak. Ini bahas serius gini, maksudnya kayak anak senja di mana-mana tuh pasti semua bilang kayak gue bukan anak senja. Gitu, semakin lo denial semakin. Iya, padahal pas dia ngomong tuh dia udah megang kopi sama pakai bucket hat sama tote bag gini. Kayak gue bukan anak senja bro. Emang kenapa? Beda sama misalnya anak jazz gitu, atau kayak anak metal kayak bro anak metal bro, iya gitu kan, kayak bro gue anak jazz ya, iyalah gitu. Nah senja tuh nggak ada yang mau ngaku. Nah itu sama seperti Jaksel. Malah kalau anak Jaktim, lo anak Jaktim bro, dia akan bangga untuk ngaku dia Jaktim tuh, dia akan bangga gitu. Kayak gue anak BSD ini, gue anak Priuk gitu, bahkan kayak Marsha kayak Priuk Pride itu kan dia bangga gitu. Sedangkan Jaksel semua kayak enggak, gue bukan anak Jaksel kok. Ya emang sih gue seminggu bisa 4 kali ke stand up, tapi gue nggak anak Jaksel. Kayak masih ada sisi denial menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak gue belum ketemu deh orang yang memang proklaim dengan bangga bahwa gue anak Jaksel gitu. Gue belum ketemu kayaknya. Oh justru lebih banyak yang denial gitu. Yang denial menurut gue. Mungkin kalau secara program secara domisili banyak ya, kayak bang,
gue tinggal di Jaksel tapi nggak gitu-gitu banget bahasa gue. Nah itu banyak tuh. Itu banyak, tapi kan gue selalu berulang-ulang bahwa kayak Jaksel bukan geografis tapi mental gitu. Walaupun orang-orang masih banyak yang nggak ngerti, kayak bang gue belum paham, kayaknya emang ya harus gue pasang billboard di Kemang situ bahwa supaya orang paham ya. Jaksel bukan geografis tapi mental, tolonglah warga-warga Kemang ngerti lah gitu ya kan. Oke, jadi itu nggak sebatas di, gue pikir tadinya sebatas di campur-campur bahasanya itu. Karena kalau campur bahasa itu kan bisa dari Jakarta mana aja gitu. Bisa. Tapi kan Jaksel lebih deep lagi dari sebatas mencampur bahasa. Lebih kayak lifestyle early 20s atau late 30s gitu, orang-orang gitu kali ya. Sebenarnya sih khasnya cuman di ya party dan mental health-nya gitu, kayak mereka kayak party hard, besoknya menangisi keadaan mental yang self-diagnose di kamar sendiri gitu. Party hard lagi, ngepost galau di jendela. Nah itulah Jaksel, kayak lu party hard tapi lu juga deep orangnya gitu. Itu Jaksel tuh. Makanya nggak ada yang mengakui sebagai anak Jaksel tadi mungkin. Doesn't matter kalau misalnya ternyata di Jaktim gitu misalnya atau di Jakut, tapi kalau emang kayak gitu ya udah lu. Menurut gua ya, menurut gua itu mental, it's a state of mind gitu. Iya, it's a state of mind. Atau lifestyle atau lifestyle. Dan juga kan mungkin jadi kan tahap awal kayak mungkin kalau lu nongkrongnya di Jaksel, misalkan lu tinggal BSD tapi lu nongkrong di Jaksel, ya lu anak Jaksel buat gua. Atau lu BSD tapi lifestyle lu ke Jaksel-Jakselan, ya lu anak Jaksel, bukan lu domisili Jaksel. Tapi lebih lu pada nongkrong di mana? Gitu. Lebih pada nongkrong di mana, dan ya lebih ke lifestyle sih menurut gua. Lebih ke lifestyle-nya gitu. Lebih ke lifestyle-nya. Lu muak gak sih dengan orang-orang itu? Dengan orang Jaksel itu? Gua Oke, jangan ke situ dulu deh. Oke. Lebih ke apa yang memotivasi lu untuk menjadikan ini suatu komedi lu gitu. Suatu komedi gua. Karena menurut gua memang lucu gitu mereka, kayak anak-anak Jaksel ini kayak ya kocak sebenarnya. Tapi mungkin kebetulan belum ada yang membahas, dan gua rasa banyak yang sebel mungkin sebetulnya terhadap si anak-anak Jaksel ini, karena mereka kayak sok pinter, sosok bikin tweet di Twitter, sosok kayak di TikTok tuh edukasi tentang mental health gitu kan. Kayak udah ada yang tersinggung belum? Banyak ya, banyak ada yang tersinggung, dari yang tersinggung karena opini sampai yang tersinggung karena gak lucu, kayak the jokes is repetitive and the punchline is not funny. Terus kayak the only punchline. Oh lu baca ya itu ya? Gue baca. Terus itu iya, terakhirnya gitu Mamel, kayak gue juga baca bahasa Inggris ya kan, kayak ini bisa ada punchline-nya kalau ada yang mau punch dia in the face. Mas gue sekarang dragging aja bisa ditampol lah, mas gue gila ya. Dulu tuh kita harus malak orang baru ditampol, mungkin sekarang lu tinggal ngebom di TikTok, lu tinggal gak lucu di TikTok bisa ditampol gitu. Gue sih komentar gue kalau ngeliatnya baru kehidupan orangnya. Maksudnya gue juga dia memperhatikan banget hal yang dia nggak suka gitu. Iya, maksudnya kan ya siapa sih yang mau ditampol pelukis kan, males karena dia pelukis memang dia pelukis ya. Iya, takutnya ada cat-cat luntur di sini kan pas ditampol kan, itu sebenarnya dia pelukis gitu, dia pelukis. Lu masih memberikan porsi buat orang-orang yang kayak gitu. Gue baca sih head comment tuh, gue termasuk tipe orang yang baca, dan karena kan banyak yang ngecece. Lu kayaknya Ben pertama ngirim ke gue, Ben Danio ngirim ke WhatsApp gue kayak, Neza nih ada yang sebel nih, karena sebenarnya ngatain gue kayak dia banyak, tapi kayaknya yang rame tuh punya dia doang. Banyak yang quote tweets, emang tuh itu emang gak lucu tuh orang dari dulu gitu. Kalau kayak gue baru konten Jaksel baru 2 bulan, dulu tuh berapa lama gitu. Iya dulu kemana aja gitu ya, kaca-kaca. Itu dia, banyak lah. Udah tanda kesuksesan dong. Amin lah. Tapi kalau tersinggung konteks sih gue masih bisa nikmatin ya. Tapi kalau misalkan dikatain gak lucu gitu, sebenarnya kadang-kadang juga kayak, apa sih lu? Gitu. Ngapain gak lucu tuh udah kayak agak lebih personal gitu. Lu kalau tersinggung kayak, lu mau ngolok Jaksel lu, masih bisa kita mainin kan. Tapi kalau kayak, bro lu gak lucu gitu, ada kayak hati kecil paling dalam tuh ngomong kayak, siap bang kocak gitu, ada. Gue pengen tahu jokes pelukis kayak gimana sih gitu. Ada sisi itunya, walaupun kita nggak tampilin di sosmed ya, nggak gue reply gitu. Kalau zaman podcast gue masih bahas karena itu tuh gitu kadang gue reply langsung gitu. Iya, kadang DM. Oh iya, lu suka mau reply? Gue reply DM head comment gitu. Kadang gue reply gitu. Dulu malah ada yang gue balas pakai voice note di DM gitu di Instagram. Gimana? Gue voice note kayak, pokoknya dia waktu itu kan zaman, jadi dia nih SJW, dia nggak percaya COVID intinya.
Terus dia bilang kayak, bro, lu lebih goblok sama yang lo omongin di konten lu. Ya gimana? Dia gitu doang satu kan, tuh gue bilang kayak, kenapa emang? Iya bro, lu gampang banget dibohongin pemerintah gitu. Oh, seru. Tolong lah. Seru dong. Jadi menurut dia, kayaknya pemerintah maksudnya dijabarin kayak pemerintah global juga. Jadi maksud dia, COVID itu konspirasi, terus gue ngejengin orang yang langgar prokes. Gue yang goblok, menurut dia gitu. Nah itu gue sama dia debat di DM. Seru. Dan dia akun telur, nggak ada followers, itu gue sampai gue voice note kayak, bro udahlah segala macam. Tapi lu ditanggepin ya? Waktu itu masih nganggur kan. Sambil jaga tiket, ketawa sambil balas voice note tuh masih asik gitu. Oh iya, abang-abang penjaga tiket. Masih nyusun kursi. Nyusun kursi. Waktu gue bilang, ya emang kalau konspirasi lu mau ngapain? Masih gue tanggepin serius bahkan iya masih panas. Tapi sekarang juga lo ada panas-panas gitu. Emang orangnya gitu ya? Sekarang sih enggak, sekarang kalau tersinggung gue nggak terlalu banyak nanggepin sih. Malas lah gitu, kecuali misalnya bisa kita cari dari konten baru, mungkin kadang masih gue mainin ya kalau tersinggungnya yang aneh gitu. Tapi kan ngatain gak lucu sebenarnya kan fair gitu ya untuk dia. Kita nggak tahu mungkin apa gitu, kalau dia memang nggak demen atau mungkin selera komedi dia tinggi banget atau gimana, jadi kayak kita memainin juga nggak asik gitu. Iya Ya kan gitu. Sampai kapan nih lo mau menggoreng si isu gas goreng? Nggak tahu sih, kini gue juga ngerasa mungkin nggak terlalu. Lu udah mulai jenuh gitu? Gue juga udah mulai jenuh melakukannya dan kayaknya udah saatnya gue untuk move on gitu ke Tangsel. Kita nggak maksudnya. Pokoknya anak selatan. Ratu Laut Selatan udah mulai nggak enak. Selatan udah mulai nggak enak. Maksudnya move on ke topik yang lain karena gue itu ya udah mulai bosan. Bener udah mulai bosan. Udah mulai bosan karena gue ngerasa kok kayak udah gue pakai semua gitu ya, kayak walaupun jadi lo amini si haters lo itu dong. Kalau dia kan bilang kan nggak lucu kan, dia bilang kayak dia bilang jokesnya repetitif, tapi kayak menurut gue ya masih ada kan komen WK di situ. Lagian kan gue kan kalau di TikTok kan ada penonton baru juga gitu kan, ya mungkin dia bosen ya, kalau lu setiap hari nonton lu akan bosen gitu kan. Tapi kan bagi penonton baru kan, jadi baru lihat ya, kenapa sih gitu. Kenapa nggak apa-apa padahal. Dan gue udah mulai ngerasa kayak pengen ngomongin hal lain juga, pengen balik lagi ke podcast yang lama. Paling Jakselnya gue jadiin ya sekali-sekali aja, gue jadiin punchline kayak, atau gue jadiin kayak apa gitu kan, bridging. Tapi mungkin untuk bikin sketsa sejaksel itu mungkin tetap ada, tapi nggak seintens sekarang kayaknya. Tapi selama masih ada duitnya sih? Selama masih ada duitnya sih iya. Dan selama masih ada sebenarnya viewersnya juga sih Mbak Mil. Kalau misalkan udah mulai turun gitu, kadang kita di TikTok juga kayak kena mental tipis juga kayak kena mental ya? Kayak iya, kok yang like dikit? Kok GVP emang TikTok kan agak-agak apa ya sebenarnya, kalau bagi kreator menurut gue platform gak ramah mental health memang gitu. Karena kalau YouTube sama IG kan lu ngupload terus ya udah lu cari viewer sendiri lah. Kalau TikTok tuh seakan-akan FYP tuh kayak nentuin kayak, nah ini bagus nih, ini FYP besok kayak sorry ini jelek nih. Jadi kita agak kayak aduh kenapa sih gitu kan, dan agak-agak memancing orang untuk ngelakuin hal-hal toksik demi FYP Mbak Mel kan, kayak apapun gue lakukan demi FYP bagi Gen Z terutama kan. Aneh-aneh. Seburuk apa yang udah seburuk kayak yang gue lakukan. Yang gue lakukan sih mungkin belum ada yang buruk ya, belum ada yang merugikan orang sih. Tapi kalau yang secapek apa deh? Secapek apa ya, kayak misalnya kita nongkrong sekarang bawa baju 4 dari bikin konten banyak, ternyata itu kan nggak terlalu normal lagi gitu. Kayak 5 tahun lalu gue nggak kebayang akan nongkrong bawa baju 4 ya kan. Nah itu kan gue udah kena sebenarnya, kayak TikTok udah ngeblend emojinya, udah jadi budak FYP sebenarnya. Dan ya banyak, tapi gue masih bersyukur karena banyak yang lebih parah dari itu ya kan. Ada yang lebih parah dari itu? Ada yang lebih parah, ada yang kayak misalnya kayak malaikat mau challenge gitu kan. Apaan Lu tuh? tau gak? Jadi kayak dia di total jam subuh gitu. Jadi misalnya gue sama Aldi misalnya bertiga sama Ristek gitu, kita ngumpet di semak-semak, terus ada truk lewat kan, terus kita satu orang muncul kayak, nah terus kalau truknya berhenti nggak tuh, jadi kayak FYP atau mati berhenti kayak. Kalau misalnya ini, karena waktu itu ada yang bundur-bundur gitu, dan itu sampai 2 bulan lalu aja masih ada yang DM gue kayak, gila bang, yang ngomongin nih, kok masih ada aja malaikat mau challenge sampai sekarang gitu. Tolonglah lu cari FYP lain gitu, nggak harus mau FYP aja bawa Israfil, maksud gue tolonglah gitu kan, gitu juga gitu. Kan itu hak dia. Hak dia, tapi kan ya maksudnya itu kan mengganggu privasi abang-abang truknya juga nggak? Kayak dia lagi
merenung biasa atau stand up kompakan kayak biasanya. gitu ya. Iya, Kompak. tiba-tiba kayak ada bocah kupluk mau FYP gitu. Ganggu sih menurut gua Mbak Mel. Tapi boleh ditabrak kayaknya. Boleh jangan juga. Jangan dulu. Iya boleh. Jangan itu Gen Z mereka. Ada keinginan Janganlah mereka harus mencari FYP ya kan. biar adil gitu. Itu hak dan kewajiban itu. Itu hak untuk dia bikin konten gitu hak, tapi dia Nggak berhak ditabrak ya. dia nggak berhak ditabrak gitu. Dan si abang Berhaknya di apa? dikasih FYP lah Ya jangan dong. ya ternyata lu dipotong Enggak gitu yang kayak Mamil. Nggak yang kayak gitu-gitu mestinya jangan dikasih panggung gitu. Benar, kan, ya. jangan dikasih FYP harus sama Jangan TikTok kan. Nah, dikasih itu dia berarti FYP. yang salah sistem FYP-nya. Kenapa malaikat maut challenge kok bisa sampai tren? Gue yakin malaikat maut dari zaman Adam sampai sekarang mungkin baru sekarang di challenge gue gitu kok. Sekarang di challenge kita gua. undang malaikat maut ya? Ya nggak ada. Nggak ada ya. Oh gitu, oke. Gitu. Udah sih kayaknya gue cuma mau nanya itu aja. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari list pertanyaan dari Aldi, kita baca satu-satu. Oke. Lo melihat itu lelucon juga, oke. Awalnya konten sarkas itu sepakat ya? Sarkas ya, sepakat. Namun kini Oza dianggap sebagai duta Jaksel, emang iya? Ada yang komen-komen gitu, ngetek-ngetek gitu. Sama misalkan di acara orang kayak selalu kan kayak Mas, pokoknya apa-apa tuh pakai bahasa Jaksel gitu kayak Mas. Kalau diundang. Iya, Mas in frame perkenalan pakai bahasa Jaksel ya. Terus ceritanya si A ini minta saran ke Mas Oza, terus pakai bahasa Jaksel jawabnya gitu. Terus pas pamit sama kru sini pakai bahasa Jaksel bisa nggak Mas? Kayak mungkin kadang orang TV nggak ngerti atau mungkin tahu itu sarkas tapi kayak nggak peduli kayak yaudah lu sarkas lagi di konten kita mungkin gitu sebenarnya niatnya. Biar viral. Nggak maksudnya biar ya karakter Jakselnya masuk gitu. Biar lucu. Mungkin. Setuju ya? Apa? Ya acara-acara lah gitu kan. Oke. Dan ya masih menyenangkan juga mainnya sejauh ini ya. Sejauh ini Aku belum mau mengeluhkan itu sih. Tapi lu melihat itu sebagai lelucon atau lu ngerasa Jaksel emang sekeren itu atau sebagai lelucon sih, maksudnya gue Udah gak pernah pasti. lihat Jaksel sebagai hal yang keren juga, sebenarnya kayak keren enggak sih, keren gak menurut lu Jaksel? Ini dalam sih pertanyaan ini. Apakah Jaksel itu keren? Nah itu yang kita renungkan anak-anak Jaksel ya, kayak kalaupun misalnya keren, kayak kerennya di mana gitu. Maksudnya kalau kita bisa nemuin misalnya kan sekarang tuh kayak profile picture-nya gambar-gambar NFT biasanya gitu kan. Ya, terus ada highlight-nya, satu highlight tuh satu ya liburan ke Eropa di mana gitu. Nah, itu mungkin keren bagi beberapa orang gitu kan. Tapi iya, gue sih nggak maksud itu keren. Tapi mungkin kalau kayak lu deketin ABG cewek Jaksel gitu, mungkin masih keren menjadi Jaksel yang kayak galau-galau sosok mental health itu sekarang keren banget, yang kayak men gue tuh broken home, gue bener nih, gue tuh masih sakit banget sama broken home gue gitu kan. Mau orang tau kapan ceritanya? Ya pas gue umur 2 tahun sih, tapi kan gitu-gitu tuh masih kayak seksi sekarang di kalangan cewek-cewek Jaksel. Jadi menurut gue, apakah Jaksel keren? Ya kepada orang-orang yang tepat keren menurut gue. Tergantung siapa yang melihat kan, kalau siapa yang melihat kan. Kayaknya lebih kayak jujur atau enggak sih kalau dia poser gitu loh. Intinya kan dia poser. Poser tentang? Poser pengen jadi keren, pengen dianggap keren, so asik gitu. Mungkin pengen dianggap keren juga sekarang bentuknya udah berbeda sama dulu gitu kan. Apa tuh? Sekarang tuh nggak lagi kayak lu pamer mobil mewah, lu pamer jam-jam lu mahal tuh, itu 2000-an awal gitu. Sekarang tuh lu pamer bahwa lu pas kecil tuh ada trauma yang parah gitu. Tapi kan itu terjadi pada setiap orang, sorry ya Bu. Iya, terjadi pada setiap orang. Gak apa-apa dong ngomong gitu. Enggak, gue takutnya gini. Iya. Kita jadi nggak enak ngomong karena takut gue dibilang soal Jaksel. pengen Jaksel. Padahal kan itu awareness yang bagus. Kalau yang trauma atau sakit mental beneran biasanya malah nggak akan umbar-umbar. Nggak mengumbar-umbar itu, tapi kayak lu pura-pura ada trauma masa kecil yang bikin lu nggak nyaman, bikin lu trust issues, dan gue nggak pernah nyaman ceritainnya ke cewek manapun selain lu doang nih yang sekarang ini. Nah gitu Jaksel. Approach-nya kayak gitu. Iya, speak-nya kayak gitu. Tapi emang Jaksel, tapi emang ini kalau dari yang gue lihat ya, fenomena Jaksel itu memang ada, sebetulnya perlu diakuin, memang ada rasa superiority-nya dibanding jak-jak lainnya. Iyalah, banget lah. Nah itu kenapa tuh? Gue gini, gue cerita ya. Jadi gue nggak nyadarin itu, gue nggak tahu itu ada sampai suatu hari
zaman kapan lah, lagi masih kuliah gitu lah. Terus kita gue di kos-kosan tuh nonton Abang None. Iya. Abang None, terus tiba-tiba pas Jaksel, teman-teman gue yang tinggalnya di Jaksel tuh wow gitu kan. Terus apa sih hebatnya gitu kan? Cuma, kayaknya ini cuma karena daerah lo banyak yang tinggal bule aja deh. Itu doang deh. Dibanding jak-jak lainnya kayak lo merasa bangga banget tetangga lo bule atau bapak lu bule atau gimana gitu deh. Itu apa tuh? Kayaknya menurut gua karena Jaksel tuh disamperin gitu, kayak orang nongkrong di Kemang, terus ada kayak orang acara musik M-Block, party, senop gitu, kayak Jaksel terus, sehingga ngerasa kayak kan kita nih sebenarnya nih anak-anak gaul di Jakarta ini, mungkin gitu ya, sehingga ada superiority konflik. Makanya kan sebelum gue dikatain gak lucu tadi tuh banyak juga yang tersinggung kayak, bro jangan mengolok-olok Jaksel itu, bro lu terlalu menghina Jaksel gitu kan. Padahal kan di daerah lain nggak ada kayak gitu, maksudnya nggak pernah ada SJW Bekasi atau SJW Depok gitu kan yang kayak marah karena kayak tolong mas Bekasi jangan dicengin planet dong gitu, nggak ada satupun tweet tentang Bekasi nggak pernah gue lihat. Tapi Jaksel baru kita cengin gaya bahasanya aja udah waktu itu banyak yang bikin tweet tentang gue, jadi memang nyata sih superiority kompleks itu ada di Jaksel ya. Iya benar-benar. Tapi lu sendiri emang? Gue tinggal di Jaksel, gue kecil di Cibubur, terus gue 3 SD pindah ke Jaksel gitu, ya kan. Terus dari situ Jaksel juga. Baiklah. Ngomong-ngomong soal mental health, lo akrab nggak sama bapak lo? Mulai ini pertanyaan yang gue cukup akrab sama bapak gue, karena bapak gue sekarang mulai ngikutin gue di YouTube ya. Jadi dia mulai nonton gitu. Jadi mungkin halo papa, mungkin dia nonton juga nih, Mbak Ngabila namanya apa, kenalin. Mungkin dia nonton ya kan. Jadi ya gue seneng sih dia nonton, kayak gue disomasi, gue apa. Kadang dia juga memberikan saran kayak, Za, kayaknya kamu terlalu banyak kalau ngomong gitu, ada kayak insight sedikit lah dari bokap gue kadang. Oh ya, cerita lebih banyak tentang bokap lo? Bokap gue dia dari dulu tuh memang ini sih. Lahir pada tahun berapa tuh? Wah, nggak tahu. Kenapa sih anak-anak tuh rata-rata nggak tahu orang tuanya lahir kapan? Bener. Pokoknya dia dari dulu selalu kayak, udah, pokoknya kayak pas gue stand up didukung gitu, gue ngeband didukung. Wah, asik dong, iya, anak yang sangat privilege ini. Makanya lumayan, gue juga di ruangan ini semua yang didukung sama bapaknya cuma lu. Yes, itu. Ini mereka semua termasuk saya, termasuk orang-orang yang punya daddy issue. Aldi Jadong nggak pikir didukung. Didukun. Jadi dulu dia nggak terlalu yang edukasi banget gitu, kayak ya udah sekolah kuliah. Oh, bapak lo asik gitu ya? Asik, kayak nggak harus, pokoknya gue DO aja, dia santai. Kayak emak gue waktu itu yang marah, dia kayak slow banget, bener-bener. Gue juga bahkan kaget dengan seslow itu, dan gue banget cerita ke teman-teman gue kayak, gila men, bokap gue nggak ngomel sama sekali gitu dulu pas gue SMA, ya kan. Jadi nggak pernah kasar. Nggak pernah kasar, tapi dia mungkin marah di hal-hal yang lain. Misalnya kayak dulu gue zaman luntang lantung, kayak gue seharian di kamar aja main handphone, makan, ngerokok, main handphone lagi. Nah itu agak mengganggu buat dia, kayak, Za, kamu apa kayak aktivitas di luar nih ngapain gitu. Jadi beda poin marahnya lah. Yang nyuruh bikin podcast bukan bapak lu? Bukan sendiri. Bermusik sendiri. Tapi berkat dia dulu, dia beli kayak alat musik. Jadi gue nggak tahu ketemu di mana, dia beli banyak alat musik. Jadi kayak murah banget, bekas orang yang udah jelek banget tuh, maksudnya kayak 1, berapa tuh udah dapat semuanya, gitar, bass, ampli, sama drum itu. Jadi memang kayak suaranya jelek-jelek, tapi kita belajar di situ. Gue belajar main drum dari alat dia. Bapak lo anak orang kaya? Bapak gua ya kayak kakek gue juga lumayan privilege juga sih. Asik deh. Oh gitu. Tapi jadi emang nggak ada beban ekonomi dalam. Ada sempet juga, maksudnya bapak gue juga sempet yang ya dramatis juga ada juga gitu, bukan yang kayak anak orang kaya yang dari kecil tinggal luntang-lantung sampai gede terus dia sampai sekarang nganggur masih punya duit, kagak begitu, dia juga kerja juga. Bapak lo main TikTok? Enggak. Bapak lo anak band? Kagak juga sih. Kagak juga. Oh gitu. Hubungan bapak lu dan ibu masih baik? Alhamdulillah masih sih. Agak seru. Alhamdulillah masih ya. Damai-damai gitu. Damai-damai gitu. Alhamdulillah ya. Baguslah kalau begitu. Berarti kita dapat simpulkan Oza tidak ada daddy issue ya. Aman gue dari daddy issue. Mami issue tidak ada. Mami issue tidak ada. Daddy issue kan mami issue bukannya gue kalau nyari cewek maunya yang kayak emak gue gitu kan. Bukan itu ya definisinya. Daddy issue tuh kayak ditinggalin sama bapaknya dulu gitu kan.
tidak akrab sama orang tua tuh jadi isu ya. Macam, Iya. Gua aman sih. Gua mungkin lebih ke brother issue, tidak akrab dengan abang gua. Oh iya. Gimana kabarnya? Tapi dulu Abang akrab. gimana kabarnya? Abang gua baik-baik Kenapa sehat. nggak akrab tuh? Mungkin karena kayak beda arah pergaulan kan. Kayak kita kebelah pas SMA sebenarnya gue SMA 46, dia SMA 70 gitu Ini kayaknya. berpengaruh banget SMA. Menurut gue berpengaruh karena kan kayak circle selalu lulusnya juga beda lifestyle kan. Kayaknya mungkin baru-baru akhir-akhir ini aja gue ngobrol-ngobrol sama abang gue lagi gitu. Ketika kita nongkrong lagi di tempat yang sama, kita punya mutual friend yang sama lagi ya kan. Kayak dulu kayak dia di mana, gue di mana gitu ya kan. Perlu balik lagi ngobrol sama dia. Perlu lah. Maksudnya untuk masa depan perlu lah, kita saudara tetap harus stick together kan. Maksudnya Kata siapa? Hah? Kata siapa? Kata guru agama gue pada SD. Keluarga tuh harus bersama gitu. Karena kan banyak juga gue ngeliat keluarga konflik yang kayak maksudnya sibling yang retak gitu kan. Nah gue sama abang gue kayak kita nggak bisa kayak gini gitu. Maksudnya dalam hati gue, bukan gue ngomong sama dia kayak kayak gini, bukan kayak dalam hati kita masing-masing. Nggak apa-apa gitu. juga, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, tapi jangan lah, nggak baik lah kayak gitu. Nggak apa-apa juga lo ngomong kayak Ngomong gitu. ke dia nggak apa-apa, ya mungkin sih. Tapi lo nggak tipe yang kayak gitu. Gua nggak terlalu, gua sama abang gua juga kita jarang curhat sih ya. Gue nggak tahu abang lo siapa sih. Ada lah abang gua. Ada lah. Ini ya ada shadow bayang-bayang abang lo gitu ya. Gua dulu berusaha keluar dari itu dia. Dulu sempet kayak gua hanya sebatas adanya Ovi Rangkuti gitu. Sempet kayak ada anak komunitas Jakut nih, Alvin nih, goblok banget. Jadi dia kayak bilang, "Bang, gue minta video ucapan ulang tahun dong dari lu buat adek gue," kata dia gitu kan. Nah gue waktu itu masih jaga tiket doang, diketawa kan. Hah? Kenapa emang? Iya bang, adek gue ngefans banget sama lu. Hah, emang dia tau gue dari mana, Vin? Dia nggak tahu loh, tapi gue cerita kalau lu itu adeknya cowoknya Anya. Gue bilang, ada fans kayak gitu. Gila lu jauh banget gitu mas gue. Akhirnya gue males kayak, nggak mau gue aneh-aneh lu Vin. Akhirnya gue nggak bikinin. Gitu. Dendam tuh timbul. Dendam gue mah. Maksudnya bukan dendam, kayak dulu gue kayak anjir gue hanya orang follow gue cuma gara-gara abang gue doang segala macem gitu kan. Akhirnya gue berusaha untuk ya tidak terafiliasi dengan dia lah. Terus lu mau mencari jalan lu sendiri dan sekarang lu berdamai gitu. Sekarang gue berdamai. Sebenarnya dari dulu gue juga berdamai, kayak sama abang gue lebih terkenal duluan gitu. Dia kayak verified account duluan gitu kan. Kayak gue sampai sekarang belum verified gitu. Kenapa sih IG? Tolonglah. Gitu ya. Iya. Kayak gitulah. Iya. Tapi gue nggak apa-apa dengan itu gitu. Bagus lah. Oke, terima kasih. Thank you. Siapa nama lo tadi? Oza dan Ovi, abang gue Ovi Rangkuti. Itu emang rencana dari keluarga lo semua gitu. Kayaknya iya, kayaknya gitu. Oza dan Ovi memang direncanain gitu kayaknya. Konsep. Pesan terakhir dari lo buat Pesan terakhir untuk siapa nih anaknya nih? entahlah. Pesan terakhir ya Untuk orang-orang yang Bang. yang punya daddy issue ya. Gak usah lah. Ada. Terlalu mengada-ada, jangan. Terima kasih. Thank you, Mamel. Bye bye. Wow, nggak penting. Oke, langsung ya. Oke. Ini adalah iya. Oke. Smoking out the window, singing how could you do this to me? Cukup lah ya. Bruno Mars ya? Steel Sonic lebih tepat. Steel Sonic lah, lebih ke Steel Sonic. Terusin dong. Ya ada Bruno Mars. Gue udah nggak hafal, gue nyangkut di situ doang. Oke. Liriknya nggak terlalu hafal gue. Keren Steel Sonic. Tadi Oza ya? Oza. Oza Rangkuti guys. Mantap. Thank you. Aduh, tolong. Yo, bisa langsung takut. Ya bisa yuk.
Bisa. Set. Ini satu episode makan durian. Gue nggak dibuat-buat loh, gue bener-bener belum pernah makan durian. Coba. Kok kayak ngiler gitu ya gue? Apa karena mau muntah, apa karena pengen? Sebenarnya pengen. Ingat sesuai Vietnam tadi bilang. Betul. Tidak ada yang tidak suka. Jadi dalam bahasa Vietnam tidak ada tidak suka, belum suka. Lu bakal apa nih? Takut gue muntah ya? Kita ready for the worst case. Oh, buat giginya. Ready for the worst case. Kenapa gue gitu ya? Jangan tawa lu, abis ini lu nih. Cara sopan makan durian gimana? Mungkin gigit ujungnya dulu. Mbak pernah nonton SpongeBob gak sih? Iya, pernah lah. Squidward makan Krabby Patty yang dia bilang dia nggak suka, tapi setelah nyoba dia makan terus. Ada kepikiran kayak gitu sih, kita ternyata tidak suka durian tapi pas makan nggak berhenti gitu. Kayak gue kayak menyeberangi jembatan gitu loh, gue rasanya kayak ada jurang gitu gue. Kayak ada jurang yang luas banget yang gue loncat bisa nggak ya gitu loh. Kalau Mbak Mila lewat itu ada di kayaknya tahap hidup berikutnya. Gitu, Semuanya hanya soal mindset. 6 menit. Not bad lah, not bad atau sangat-sangat bad. Not bad. Itu plastiknya mah kalau apa? Ya. Oh not bad, not bad. Oh bad banget. Mama. Woi. Nggak bisa deh. Gak apa-apa. Tapi harus dihabisin ya kan udah makannya. Nggak apa-apa kalau nggak habis. Belum ditelan. Bisa. Durian musangking nih. Nggak kuat. Langsung tahu ininya. Nggak tahu, gue nanya. Montong. Musangking tuh yang segede gini. Yang gede banget itu. Iya segini badan. Bisa. Habisin bisa nggak ya? Bisa. Bisa Bang. Cara makannya gimana? Gitu aja. Masuk semua ke mulut? Enggak juga, makan dikit-dikit aja Bang. Kayak apaan ya? Ada rasa apa tuh Bang? Kayak nangka. Iya kayak nangka. Tapi lebih bau. Ya ini nggak terlalu bau ya? Kalau udah dimakan? Nggak, ini mah wangi. Bisa. Wah habis nih, satu buah habis nih. Buat apa sih? Hah? Buat apa makan ini? Itu peremajaan kulit. Kayaknya digigit deh. Nah gimana tuh? Digigit aja. Buahnya digigit, nanti kalau mentok biji langsung ditarik gitu. Nggak bisa lagi udah. Udah habis berarti? Nggak tahu, iya. Iya kalau udah mentok biji berarti udah habis. Habis lagi yang buang. Lagi dong. Lagi sana. Ini satu. Aja. Ini nih. Ini. Ini ada. Ini. Coba yang ini Mbak. Jangan air putih deh, kayak alkohol aja deh. Langsung alkohol. Kenapa gue makan ya? Emang ngaruh kalau minum yang itu gitu? Nutupin aja. Kalau emang udah ngakot nggak apa-apa. Nggak kuat sih udah. Itu udah. Ntar dulu, cek dulu. Antioksidan. Bohong banget anjir.
menurut Wikipedia sih gitu. Bohong banget. Antioksidan. Ini rasanya kayak apa sih? Ada yang bilang sebenarnya tuh kayak agak kayak mocha gitu. Kayak Mau kabur. Ya, bisa lah. kayak mocha gitu ya. Keju Keju better. Mbak Mila nggak makan keju? Makan. Tapi ini gue nggak sanggup lagi sih udah. Maaf ya guys. Terima kasih atas dukungannya. Taruh sini nggak apa ya? Kita bang buat itu. Terima kasih. Hand sanitizer. Nggak sesulit itu ternyata. Cuma mulut gue pasti bakal bau ya. Iya. Ini Tangan makanya, juga nih mbak. Tangan juga bakal bau. Iya. Jadi gimana dong? rajin cuci tangan aja sih sama menjaga jarak. Terima kasih. Hand sanitizer. Apa sih? Dia biar itu bersih. Oh, oke. Udah nih. Siap. Ini buat lu aja ya. Closing? Closingannya? Ternyata Oh ya. tidak ada yang tidak suka. Pakai duriannya nggak? Oke. Set. Ini apa nih? Ntar gue minum dulu dikit. Kol-kolannya jadi rasa durian ya? Sikat gigi lagi. Oh, itu kol emang? Iya. Nggak tahu lagi. Jadi nggak tahu rasa Coca-Cola. Pikirin teh. Yuk, lanjut. Ini apa nih? Kesimpulannya ada. Ternyata durian itu buat kalian yang tidak suka durian, it wasn't that bad. Enggak sih. Udah gitu. Pasti kalau orang nggak suka, oh gue ingat lagi kenapa gue nggak suka, ini kayak bawang banyak banget gitu. Nah, sekarang gue kayak habis makan bawang gitu rasanya. Bawang putih. Bawang putih ya? Bawang putih kan nyengat gitu kan. Merah juga enggak sih? Bawang semua bawang nih kayaknya. Bawang kemarin. Campur. Bawang yang tau ya? Bukan bawang putih, bawang merah lagi, udah bawang kemarin. Bawang kemarin yang udah di habis nyuci sisa-sisanya. Ya ini ada pengalaman pertama banget gue seumur-umur makan durian. Sejak seumur-umur nggak pernah makan durian. Hah? Selain keselak gitu? Iya, sejak itu gue keselak permen durian dikasih sama nenek gue. Ya not that bad lah. Kita coba durian-durian lainnya ya. Barangkali ada durian yang lain. Musangking nanti. Mahal ya? Kata ada sih 10 juta. Anjir. Segini Mamel. Segini? Tangan. Segini? Inframe nggak sih? Nggak sih. Nggak usah. Segini. Lebih gede lagi? Iya begitu, segitu. Ada durian segede gitu. Beneran ada? Ada jinnya nih berarti. Kok bisa orang sampai 10 juta? Hanya untuk durian ya? Oh. Kecintaan sih. Ada jinnya nih. Baiklah, terima kasih. Not that bad. Durian apa? Montong. Montong. Baik, dari Thailand. Dari Kalibata. Dari Kalibata. Terima kasih. Oke.